Halo sahabat MS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi, sahabat-sahabat loyalku. Semoga dimanapun kalian berada, senantiasa sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini kita berbagi resep lagi ya sahabat MS. Ini ada produk dari MS juga, keripik singkong Bumala. Rasa pedas manis dan pedas gurih. Tapi kali ini aku mau share ke kalian yang pedas manis dulu ya. Mau tahu resep dan cara membuatnya bagaimana? Ikuti sampai selesai ya. Sahabat MS, sebelum kita masuk kepada resep dan cara pengolahannya, perlu kita ketahui bahwa saus yang dibutuhkan untuk keripik pedas manis itu berbeda dengan kering kentang Mustafa. Ya, kalau kering kentang Mustafa kemarin kita butuh dia kering seperti itu. Namun di keripik pedas manis kita butuh saus yang teksturnya legit dan basah seperti itu. Jadi, cara mengolahnya pun berbeda. Walaupun bumbunya itu bahan-bahannya tetap sama. Nah, sahabat MS, jadi bahan utamanya di sini ada keripik. Di sini aku ada keripik yang sudah jadi 2 kg. Mungkin untuk cara membuat keripiknya sudah tidak butuh tutorial lagi ya sahabat MS. Kemudian untuk cabenya di sini ada 320 gram. Ya, boleh 300 gram boleh, tapi aku di sini pakai 320 sampai 330 gram. Kemudian gulanya 500 gram. Kemudian daun jeruk 5 lembar. Kemudian bawang putih, jeruk nipis, kaldu ayam. Kaldu ayam itu disesuaikan saja karena cabai yang aku pakai ini juga cabai bumbu padang udah asin banget. Jadi nanti asinnya disesuaikan aja asin dan gurihnya. Langsung kita ke proses memasaknya. Aku mau takar minyaknya dulu ya sahabat MS. Jadi kita pakai 3 sendok sayur besar penuh. Kemudian daun jeruk. Ini ya. Ini daun jeruk dan bawang putih kita blend. Kita blender. Ya, kita blender. Kita kasih minyak blendernya. Minyak secukupnya. Tuh, ya, sahabat MS. Langsung kita blender dan ini hasilnya. Hasilnya ya. Nah, setelah minyak ini panas, kita boleh langsung masukkan bawang putih dan daun jeruk ini. Ini kita masukkan ya, sudah panas. Ini seperti biasa sampai kuning. Itu habis ya, sahabat. Sampai kuning. Tuh ya, sahabat. Ini hanya beda trik aja dengan kentang Mustafa ya sahabat MS. Hanya beda trik aja, kalau bumbunya sama. Masalah bawang putih, bawang merah itu beda tipis lah, itu nggak berpengaruh begitu apa gitu. Yang penting proses memasaknya. Kemudian setelah kuning, kita masukkan cabenya. Sesudah cabenya dimasukkan tadi, kemudian
kita tunggu dia 40% kadar matangnya, baru kita masukkan gulanya. Jangan sampai terlalu kering cabenya karena kita butuh gula yang mengkaramel basah seperti itu ya sahabat MS. Nah, ini sudah mau kita masukkan gulanya ya sahabat MS. Nah, boleh kita masukkan gulanya seperti ini. Tuh, kita ratakan. Kita ratakan. Dan di tahap ini kita langsung kasih perasan jeruk nipis, kemudian penyedap rasa, kaldu ayam seperti itu, dan garam. Disesuaikan saja ya sahabat. Aku nggak bisa kasih patokan seberapanya karena aku kan pakai bumbu padang, jadi udah asin seperti itu. Nah, ini aku pakai sedikit saja. Nah, segitu ya sahabat MS. Dan hati-hati juga, aku selalu ingatkan, hati-hati juga ketika memberikan asam ya, asam jangan sampai kebanyakan. Nanti kalau sudah kecut gitu, nggak enak rasanya, udah habis itu udah. Kita mau berhasil dari tekstur dan rasa seperti itu ya sahabat MS. Ini apinya sedang ya sahabat MS, api kompornya sedang. Nah, ini kita tunggu dia menyatu dengan minyak. Nah, kemudian baru kita tunggu dia proses mengkaramel tapi basah. Dan untuk keripik pedas manis ini kita nggak perlu nyalakan kompornya ya sahabat MS untuk mengaduknya nanti, karena memang kita butuhkan tekstur saus yang legit dan basah seperti itu. Nah, ini dia, ini seperti ini ya. Ini sudah hampir seluruhnya menyatu. Cantik nih warnanya sahabat MS. Tuh, teksturnya seperti ini jadinya dia kalau di tahap awal sudah menyatu. Tapi ini belum ya sahabat MS. Ini belum. Ini kalau kita campur dia di tahap seperti ini langsung lembek, nggak nunggu sejam 2 jam, langsung lembek di tempat keripik atau kentang mustofanya. Kemudian untuk takaran cabai dan gula, kalau kalian pakai cabai di rumah blender dengan cabai giling biasa, itu pakai takarannya 1:1 ya. Untuk 2 kg keripik singkong original bisa pakai 500 gram atau 400 gram cabai dan 400 gram gula. Seperti itu ya sahabat MS. Dan nanti garam dan penyedapnya disesuaikan saja. Kemudian untuk memblendernya, kita blender cabai, bawang putih, dan daun jeruk sekaligus bersama. Jika kita blendernya dengan air, berarti kita nanti menggorengnya dengan 3 sendok sayur minyak goreng seperti tadi. Tetapi jika kalian memblendernya dengan minyak, gunakan 3 sendok sayur besar minyak goreng seperti tadi, kemudian ditambah setengah sendok sayur minyak goreng untuk menumis. Dan tidak perlu menunggu minyak panas, langsung
hasil blender cabai, bawang putih dan daun jeruk yang dengan minyak tadi dimasukkan ke dalam kuali sampai kadar airnya sisa 50%, kemudian baru ditambahkan gula. Nah, ini hampir selesai ya sahabat MS. Kita tahu di awal bercampurnya minyak dengan gula tadi, di tahap awal tadi belum berbusa dan sekarang sudah mulai berbusa. Artinya cabai dan gula itu dalam proses tahap mengkaramel. Tapi ini belum ya sahabat MS. Sabar ya. Nah, ini seperti ini dia hasilnya sahabat. Tuh, kita lihat ya, busanya sudah mulai meriah ya sahabat MS. Tuh ya. Tuh, kalau diapakan juga di bawahnya itu kualinya sudah mau kelihatan bersih seperti itu. Tuh ya. Tuh, lihat ya, dia nggak meninggalkan busa-busa halus seperti itu ya sahabat MS. Dan kita juga harus bisa perhatikan kekentalannya sahabat MS ya. Kalau terlalu kental, terlalu berat, nanti dia waktu diaduk bumbunya nggak mau merata. Dia jadi gimana ya, di satu sisi banyak tebal, di satu sisi tipis seperti itu, karena dia sudah kental jadi nggak mau rata lagi. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Kalau busanya seperti ini sudah sahabat MS, nah ini sudah selesai ya. Tuh, di kualinya juga sudah bersih ya, kita gini waktu kita songket itu dia sudah kelihatan bersih. Nah, ini aku mau aduk keripiknya. Kita ambil keripiknya, kita masukkan. Tuh, seperti itu ya sahabat MS. Dan ini kompornya dalam keadaan mati. Nah, kita aduk ya sahabat MS. Kita aduk sampai rata. Ini tadi 2 kg keripik ya sahabat MS, 2 kg keripik pedas manis. 2 kg keripik original. Nanti ketika sudah disambal jadi 3 kg. Dan 3 kg ini per kilogramnya kalau di sini aku menjualnya 60.000 per kilogram. Nah, ini jadinya sahabat MS. Tuh. Tuh, cantik sekali ya. Masya Allah, ini cantik sekali sahabat MS. Hasilnya mengkilap, dia basah, karamel ya. Memang itu yang kita memang itu yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini udah selesai sahabat MS, sudah jadi. Tinggal kita tunggu dia dingin dan langsung kita packing seperti itu. Demikian ya sahabat MS, semoga bisa menjadi inspirasi di rumah, dan jika ada kesalahan dalam menyampaikan aku mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya di seputar masak praktis ekonomis dan ide usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.